Ya jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Masa lalu yang kelam nih, Mak. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga kan sebaiknya kita nggak usah mengungkit-ungkit masa lalu pasangan kita kan ya, Mak? Lebih baik tidak usah diungkit-ungkit masa lalu. Ibaratnya begini, kalau saya naik sepeda nyungsep, lututnya bonglak, terus ininya nih mata kakinya robek kena batu berdarah-darah. Seminggu kering. Kalau diungkit-ungkit ibaratnya luka yang udah kering dikorek lagi sakit lagi enggak? Lebih baik masih dikorek-korek karena suami Anda punya masa lalu, Anda pun punya masa lalu. Jangan ngorek-ngorek masa lalu orang. Yang penting saat ini dia laki gue, lu bini gue. Beres. Silakan Ipe. Nah, Mak, kalau misalnya nih kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita gitu, Mak, karena dan kita juga tidak menceritakan kepada pasangan kita karena itu betul-betul kelam gitu ya, Mak. Tahu-tahu ada teman kita nih, Mak, misalnya kita lagi bareng gitu, tahu-tahu dia ngungkit-ngungkit masa lalu kita, Mak, dengan tujuannya bercanda, Mak, tapi aduh jangan dong ada suami gue nih gitu. Makanya candaan itu harus pada tempatnya. Pastinya. Karena tidak sedikit orang yang bercanda, apalagi kata Ipah ngungkit masa lalu, menyakiti orang. Karena begini, Rasul mengatakan, kalau ada orang nutup aib orang lain ketika dia mati di akhirat, aibnya ditutup oleh Allah. Amin. Amin. Ketika ada orang ngablak membuka aib orang lain, ketika orang tadi mati, aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan suka buka aib orang agar aib kita tidak dibuka oleh orang. Kita harus tahu ngomongnya sama siapa, yang dibercandain apa, karena orang tidak sama, ada yang sensitif. Kalau kita mau ngomong goblek juga nggak ada urusan. Terus udah tahu kelakuan kita. Ya. Tapi kalau kita orang ketemu, tidak kenal siapa dia, siapa tahu baper, ya kan? Betul. Ngambek, dismendam dalam hati. Karena sering ketemu kita bercanda numpuk. Akumulasi. Meledak jadi bom waktu. Hati-hati. Jangan sembarangan. Ini juga sering terjadi ketika lagi musim pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun itu, Mak, ya. Yang namanya black campaign tuh, Mak. Masa lalu calon-calonnya dibuka semua aib-aibnya, Mak. Itu yang salah. Jadi biar masyarakat tuh terpengaruh oleh pilihannya. Betul. Itu yang salah, itu yang jahat, yang ngebuka aib yang lalu pasti dihantam oleh Allah dengan aibnya dibuka sama orang lain. Lebih jahat lagi. Makanya hati-hati. Itu persaingan yang buruk. Persaingan yang sesat, yang tidak menguntungkan siapapun, tapi setan yang membawa dia. Hati-hati. Dan apa yang Bro katakan, memang survei membuktikan banyak yang terjadi. Sampai detik ini. Iya. Aib orang, Allah aja menutupi aib kita, maksud kita buka aib orangnya, Mak, ya? Betul. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, ketika orang yang baru keluar dari penjara gitu, residivis, Mak, kemudian dia bertobat, harus kembali ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat menerimanya sulit tuh, Mak. Iya. Ini yang salah. Yang namanya di rutan itu, rumah tahanan itu namanya pembinaan. Dibina di sana biar dia lebih baik. Ada pengajian, Mama tahu persis ada pengajian. Nah, kalau dia bergaul dengan yang baik, sekamar dengan orang baik, tidak sedikit kok yang hafal Quran, yang nulis buku, yang suka nulis-nulis di koran. Itu yang positifnya. Tapi tidak sedikit dalam tanda kutip yang negatifnya, begitu keluar makin canggih karena di sana ada S3-nya. Diajarin caranya begini. Itu yang terjadi. Jadi tidak semuanya baik, tidak semuanya buruk, kembali kepada individu yang bersangkutan. Iya. Karena tidak sedikit kayak gembong narkoba di penjara udah masih bisa ngatur keluar. Iya, masih jadi badar juga di penjara. Iya. Akan belajar, maling belajar lagi sama sana yang lebih canggih lagi. Di atasan dia kepintarannya. Nah, ini bicara masa lalu nih, Mah. Kan katanya kalau cowok baik-baik ya jodohnya cewek baik-baik, cewek nggak baik ya jodohnya cowok yang nggak baik. Nah, kalau kita masa lalunya nggak baik, sudah pasti kita jodohnya akan nggak baik juga dong. Sebentar. Al-Quran mengatakan, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, perempuan yang buruk buat laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk buat perempuan yang buruk. Apa maksud ayat ini? Kita kalau ditanya pengen istri yang baik apa yang buruk? Yang baik dong, Ma. Pengen suami yang baik apa yang buruk? Yang baik. Kalau kita pengen yang baik, jadikan diri kita orang baik dulu. Pasti lelaki juga nyari perempuan yang baik.
pasti perempuan juga nyari suami yang baik. Soal dulu mah masa lalu. Iya. Tapi yang penting sekarang. Sekarang. Yang salah kita mah mikirin yang lalu. Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Nih, ada seorang ditanya, berapa usia Anda? 60. Tahukah Anda makna usia? Tahu. Saya ini diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Bagaimana selama ini ibadah Anda? Biasa-biasa. Kata sahabat tadi, robah sekarang. Sisa umur yang kita tidak tahu berapa lagi sisanya dipakai di jalan yang Allah ridho. Seandainya kemarin 60 tahun kita banyak dosa, mudah-mudahan husnul khotimah. Jangan dimanfaatkan di jalan yang tidak baik. Makanya ada orang ketika ditanya, Bapak berapa usia Bapak? Itu usianya katanya 62 tahun. Dia bilang, saya usia baru 2 tahun. Yang nanya aneh, udah tua begini 2 tahun. Kata orang yang ditanya, dulu saya 60 tahun berbuat dosa, maksiat dan segalanya. Baru 2 tahun saya sadar, alhamdulillah. Makanya saya katakan usia saya 2 tahun. Okay. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin, amin. Setelah ini kami kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bersama